Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang permintaan, penawaran, pasar, dan elastisitas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Yang pertama adalah Ruth Monica Destrianti Tambunan, dan yang kedua adalah saya sendiri, Yosia Sriroto Hutayan, dan yang ketiga adalah Vetrando Sakti Kasih Harahap. Permintaan. Permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan di sini yaitu ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, ketika harga menurun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Ceteris paribus, faktor-faktor lain dianggap tetap. Inilah maksud dari hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Contoh dari permintaan tersebut, misalnya ada platform online shop yang lagi flash sale, ditambah dengan gratis ongkir, pasti kamu bakal mesen barang sebanyak-banyaknya mumpung murah kan? Nah, selanjutnya kita masuk di kurva permintaan. Kurva permintaan di sini, kita bisa lihat gambarnya. Jadi, pada permintaan semakin rendah harga X, maka semakin banyak jumlah X yang diminta. Hal tersebut menyebabkan kurva permintaan selalu miring negatif. Maksud dari kurva permintaan selalu miring negatif yaitu kurva permintaan selalu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian permintaan pasar. Permintaan pasar penjumlahan dari semua permintaan individu untuk barang atau jasa tertentu secara garis menggunakan garis horizontal. Permintaan dijumlahkan. Nah, sebagai contohnya, bila dimisalkan pasar hanya ada 2 individu yaitu Peter dan Susan dengan jumlah lemari es mini pada setiap tingkat harga sebagai berikut yang ada di dalam tabel. Ketika harganya 1.000, jumlah yang diminta oleh si Peter ada 30 dan jumlah yang diminta oleh Susan ada 50. Maka jumlah yang diminta oleh pasar ada 80. Ini menunjukkan penjumlahan permintaan pasar dapat dihitung menggunakan garis horizontal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva permintaan. Yang pertama ada movement along demand curve atau pergerakan sepanjang kurva permintaan. Yang mempengaruhi yang pertama ada harga produk. Lalu, shift in demand curve atau pergeseran kurva permintaan. Yang mempengaruhinya yang pertama pendapatan. Ketika pendapatan kita meningkat, maka kurvanya akan bergeser ke arah kanan. Dan ketika pendapatan kita menurun, maka kurvanya akan bergeser ke sebelah kiri. Yang kedua ada harga barang lain. Harga barang lain ini terdiri atas 2, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi maksudnya barang yang dapat menggantikan barang lain tapi kegunaannya tetap sama, contohnya yaitu es krim dan cendol. Yang kedua, barang komplementer adalah barang pelengkap, contohnya topping dan es krim. Yang ketiga itu ada selera. Selera dipengaruhi oleh selera masing-masing individu dan faktor luar seperti gaya hidup atau tren. Yang keempat ada ekspektasi atau masa depan. Jika ekspektasi masa depan, harga-harga barang akan turun, maka permintaan akan naik, sehingga kurva permintaan akan bergeser ke arah kanan. Yang kelima ada jumlah pembeli. Jumlah pembeli juga dapat mempengaruhi naik dan turunnya suatu permintaan. Penawaran atau supply adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Contohnya adalah saat harga bawang merah naik, maka produsen akan menaikkan jumlah produksi bawang merah yang ditawarkan supaya meraup keuntungan yang lebih besar. Kurva penawaran. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Kurva penawaran merupakan kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi antara harga dengan jumlah barang yang diproduksi dan ditawarkan. Semakin tinggi harga, semakin banyak produsen menawarkan barangnya. Itulah sebabnya kurva penawaran miring ke kanan atas. Equilibrium atau keseimbangan harga pasar. Keseimbangan pasar adalah kesepakatan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan yaitu situasi di mana harga mencapai kondisi jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. QS sama dengan QD.
Harga keseimbangan atau equilibrium price sangat dipengaruhi oleh hukum permintaan dan hukum penawaran. Kurva equilibrium. Seperti yang sudah dinyatakan sebelumnya, harga keseimbangan terjadi karena adanya interaksi antara penjual yang melakukan penawaran dan pembeli yang melakukan permintaan. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa proses interaksi ini harus dilakukan secara wajar. Maksudnya, interaksi tawar-menawar dilakukan tanpa adanya tekanan hingga merugikan salah satu pihak. Kurva equilibrium. Rumus keseimbangannya adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keterangannya, QD adalah jumlah yang diminta, QS jumlah yang ditawarkan, PD harga yang diminta, PS harga yang ditawarkan. Kurva equilibrium. Contoh sederhana dari penerapan rumus ini adalah misal diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 80 min P dan fungsi penawaran QS sama dengan 8P min 100. Maka untuk menentukan harga dan jumlah keseimbangannya adalah dengan menerapkan rumus keseimbangan dahulu. QD sama dengan QS. Dimasukin rumusnya. QD-nya 80 min P, QS-nya 8P min 100. Dan ketemu hasilnya sama dengan 20. Berdasarkan rumus, maka diperoleh harga P keseimbangannya yaitu 20. Maka untuk mencari jumlah Q keseimbangannya adalah dengan memasukkan nilai harga ke salah satu fungsi yang diketahui. Q sama dengan 80 min P, Q sama dengan 80 min 20, Q sama dengan 60. Jadi dapatkan nilai jumlah Q keseimbangannya adalah 60. 1. Surplus, ketika harga lebih tinggi dari titik keseimbangan atau ketika jumlah supply lebih banyak dari jumlah demand. 2. Shortage, harga berada di bawah titik keseimbangan sehingga permintaan meningkat dan supply menurun. Elastisitas. Elastisitas atau elasticity merupakan ukuran sejauh mana pembeli dan penjual bereaksi terhadap perubahan kondisi yang ada. Di dalam ilmu ekonomi, dikenal dua macam elastisitas, yaitu elastisitas permintaan atau demand elasticity dan elastisitas penawaran atau supply elasticity. Elastisitas permintaan adalah besar perubahan permintaan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan harga. Permintaan dikatakan elastis jika kuantitas barang yang diminta akan berubah banyak akibat harga berubah, dan dikatakan inelastis bila kuantitas barang yang diminta hanya sedikit berubah akibat harga berubah. Hal-hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, tingkat kemudahan barang yang bersangkutan untuk digantikan oleh barang lain. Yang kedua, besarnya proporsi pendapatan yang digunakan. Yang ketiga, jangka waktu analisa. Dan yang keempat, jenis barang lain. Tingkat elastisitas permintaan terbagi menjadi 5. Yang pertama, permintaan elastis. Situasi ini terjadi apabila nilai koefisien elastisitas permintaan lebih besar dari 1. Yang kedua, permintaan inelastis. Situasi ini terjadi apabila nilai koefisien elastisitas permintaan kurang dari 1. Yang ketiga adalah permintaan elastis uniter. Situasi ini terjadi apabila nilai koefisien elastisitas permintaan sama dengan 1. Dan yang keempat, permintaan elastis sempurna. Situasi ini terjadi apabila nilai koefisien elastisitas permintaan sama dengan tidak terhingga. Ini terjadi bila jumlah permintaan tidak terbatas pada tingkat harga tetap. Dan yang kelima, permintaan inelastis sempurna. Situasi ini terjadi apabila nilai koefisien elastisitas permintaan sama dengan 0. Elastisitas penawaran adalah besarnya perubahan jumlah penawaran suatu barang atau jasa sebagai akibat dari perubahan harga. Penawaran suatu barang dikatakan elastis jika perubahan harga mengakibatkan perubahan besar jumlah yang ditawarkan, dan dikatakan inelastis jika perubahan harga mengakibatkan sedikit perubahan yang ditawarkan. Hal-hal yang mempengaruhi elastisitas penawaran terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah waktu. Yang dimaksud waktu di sini adalah kesempatan produsen atau penjual untuk menambah jumlah produksi. Yang kedua adalah daya tahan produk. Artinya contohnya adalah produk-produk hasil pertanian seperti sayuran dan buah-buahan mudah busuk dan layu sehingga penawarannya inelastis. Tapi produk dengan daya tahan lama seperti kulkas, mesin jahit, dan yang lainnya penawarannya bersifat elastis. Selanjutnya adalah kapasitas produksi. Artinya industri yang beroperasi di bawah kapasitas optimal cenderung membuat kurva penawaran elastis. Tingkat elastisitas penawaran terbagi menjadi 5. Yang pertama, penawaran elastis, bahwa penjual peka atau sensitif terhadap perubahan harga. Yang kedua, penawaran inelastis, artinya penjual yang tidak atau kurang peka terhadap perubahan harga.
Yang ketiga, penawaran elastis uniter, artinya bahwa presentasi perubahan harga sama dengan presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Yang keempat, penawaran elastis sempurna, artinya bahwa pada harga tertentu jumlah barang yang ditentukan tidak terbatas. Dan yang kelima adalah penawaran inelastis sempurna, artinya bahwa perubahan harga yang tidak mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.